Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang temanya adalah fokusnya seseorang padamu. Kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Sorry aku ada hiasan minyak kayu putih. Soalnya emang lagi ngereges badannya. Nggak enak banget. Oke. Segar. Kita akan cek di sini fokusnya seseorang padamu. Fokusnya seseorang padamu dalam waktu dekat. Kita akan lihat ya. Fokusnya seseorang padamu. Ada kartu Nine of Pentacles. Aku ngelihat di sini ya. Untuk seseorang ini yang fokus sama kamu tuh dia tuh kayak merhatiin kamu dari jauh nih. Aku ngelihatnya gitu ya. Jadi bukan orang yang ada di dekat kamu, tapi dia lebih kepada memperhatikan gerak-gerik dan tindak kamu itu dari jauh. Tahu kabar kamu juga dari jauh. Aku lihatnya gitu ya. Terus di sini aku ngelihatnya dia itu gini, teman-teman. Dia punya energi tuh yang sangat melekat sama kamu. Kenapa dia tuh sekarang kayak menahan diri? Ya, karena dia tuh sebetulnya tidak tergantung padamu. Tapi dia tuh mencoba untuk mengontrol, ya. Dia coba untuk mengontrol dimana kalau dia di dekat sama kamu, takutnya kayak kalian tuh nggak ada ujungnya, gitu loh. Makanya dia berusaha untuk nahan diri dulu sekarang. Dalam batinnya di sini dia masih protektif segala macam tentang kamu. Kalau kamu bilang dia bisa cemburu sendirian, cinta sendirian, yes. Aku lihatnya begitu. Karena di sini masih ada sisa rasa yaitu cemburu. Dia nggak rela kamu sama yang lain. Ibaratnya kalau kamu sudah pernah sama aku ya kamu sama aku aja. Kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ada kartu The World ya. Mungkin baru-baru ini dia mungkin ngabaikan kamu, mungkin juga kalian itu mencoba untuk berpisah sementara ya. Kalian punya jalan masing-masing atau memang kalian jaraknya memang baru-baru ini tuh berjauhan. Dan aku ngelihat di sini sih kalian tuh sama-sama kayak mungkin menarik diri gitu loh. Ya, sama-sama menarik diri, sama-sama aku pengen menemukan jalanku dan kamu juga dengan jalanmu. Kayak gitu. Nah, di sini ada kartu 6 coins. Nah, 6 coins itu artinya apa sih? Segala macam kebaikan kamu dan segala macam kebaikan dia, kalian tuh sama-sama berimbang, nggak bisa saling lupa. Sebenarnya aku nih sama-sama butuh loh. Aku tuh masih butuh sama kamu. Kamu pun juga begitu ke dia. Tapi gimana ya, kita harus sama-sama menstabilkan energi. Karena kita lihat hubungan kita nih mungkin udah sangat dalam. Dan mungkin itu akan jadi sakit buat kita berdua. Karena mungkin kita tuh belum siap. Gitu. Dan kita lihat di sini ada kartu The Fool ya. Sementara ini sih kalau aku lihat ya teman-teman, dia itu dengan fokus dengan apa ibaratnya gini nih. Kayak kamu dilepas sama dia, kamu mencoba dengan hal baru. Dia pun juga seperti itu, mencoba dengan hal yang baru. Aku ngelihatnya di sini ya, hal barunya itu lebih kepada gini loh. Gue tuh udah males nih kayak ngerasain hal-hal yang terlalu sentimental di hidup nih. Makanya gue itu sekarang udah kalau mau bebas aja. Gue nggak mau bebas yang kayak ada hambatan gitu. Jadi dia tuh pengen bebasnya yang bener-bener kayak udah free aja, free to go. Kamu juga kemana terserah gitu loh. Dan aku ngelihatnya di sini ya, orang yang masih fokus pada kamu itu memang dia menggunakan energinya ini jarak jauh ya teman-teman. Nah, aku ngelihat nih ya kayak kedepannya nih dia itu berusaha keras loh sebetulnya kayak ngelupain kamu atau dia mencoba fokus sama apa yang dia sudah mau komitmenkan ya. Dia tuh berusaha kayak apa ya, tertuju ke objek itu, tertuju ke segala sesuatu yang mungkin aku bisa lakukan untuk kedepannya yang lebih baik gitu loh. Aku mau fokus ke yang lain dulu. Nah, di sini aku ngelihatnya ya, kalau kita
tarik pikiran ke belakang. Sebetulnya itu sebetulnya semacam kayak strategi buat dia belajar supaya nanti kalau misalnya suatu saat berjodoh dengan kamu, aku ngelihatnya dia tuh sudah siap jadi kayak leader ya. Di sini ada kartu King of Swords, oke? King of Swords tuh ibaratnya kayak ahli strategi. Dia tuh harus bagaimana, bersikap bagaimana, dia sudah siap atau dia sudah siap perang lah ibaratnya gitu. Lalu di sini ada kartu Ten of Cups ya. Jujur aja ya teman-teman, dia tuh pengen banget kayak lega secara perasaan gitu loh. Ya, walaupun dia posesif sama kamu, tetapi dia nggak mau terlalu jadi orang yang benar-benar kayak cemburu buta atau gimana pun. Dan dia tuh pengen semua itu kayak baik-baik aja. Dia nggak mau membuat hubungan kalian itu banyak energi negatifnya. Jadi aku bilang di sini sih dia tuh berusaha untuk berlega hati ya di hubungan ini. Dan di sini ada kartu Ace of Swords. Semacam orang ini tidak mau terlalu gegabah walaupun dia tuh bener-bener kayak ada cemburu buta mungkin sama kamu, cinta sendiri sama kamu mungkin ada. Tetapi dia di sini nggak mau buat situasi antara kamu sama dia tuh makin lebih berat lagi. Karena jujur, sebetulnya ini adalah energinya the devil ya. Energi the devil adalah energi yang susah untuk bisa dilepaskan. Jadi kamu mau kemana, dia mau kemana, suatu saat energinya akan kayak magnet ketarik lagi. Gitu loh teman-teman. Dan aku ngelihat di sini ada kartu Two of Swords. Saat ini dia itu juga masih kayak belum bisa memutuskan apa-apa. Walaupun dia berfokus sama kamu, namun di sini rencana untuk dirimu dia juga belum bisa buat. Ya, masih belum siap gitu loh. Dia masih kayak mau mendengarkan apa kata hatinya. Oh, aku nggak mau dengan aku egois misalnya di sini aku membuat kamu itu jadi kayak merasa gerah sama dia. Nah, dia tuh nggak mau. Kita akan lihat lagi ya teman-teman, fokusnya apa sih di sini? Fokusnya apa lagi di sini? Ada kartu Sun. Ada kartu Mountain. Ada kartu Fox. Di akhir ada kartu Bouquet. Ada kartu Child. Sorry, di sini salah tempat. Oke. Aku bisa bilang energi kalian ini adalah energi yang spiritual. Ya. Energi yang benar-benar spiritual kalau aku boleh cek ya. Kemudian aku ngelihatnya di sini, dia itu akan berusaha untuk berbagai macam cara sebetulnya. Pada nantinya, dia akan berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana bisa mendapatkan hatimu dengan versi terbaiknya. Mungkin dia begitu datang, itu nanti akan kayak bilang, aku udah berubah ini loh, aku udah banyak belajar loh. Tetapi ya itu udah salah satu triknya juga untuk deketin kamu. Di sini aku lihat ada sebuah jawaban ya, ada sebuah jawaban yang memang dia tuh cari-cari selama ini. Di mana jawaban mengenai cintanya, perasaannya, ya udah terpatrinya sama kamu. Bukannya aku peres, tapi kamu lihat aja di sini. Nah, di sini kalau aku lihat dia ini sudah sangat nyaman. Kalau aku bilang seberapa nyaman, dia sangat nyaman sekali sama kamu. Makanya dia ini adalah tipe orang yang nggak bisa cepet untuk pergi gitu loh. Bukan tipe orang yang kalau udah pergi nggak akan balik lagi, nggak kayak gitu. Orang yang kayak begini, dia terus akan mencari kamu. Karena di sini udah ada kenyamanan yang berulang-ulang dia dapatkan. Ibaratnya bertemu dengan kamu tuh suatu benefit besar buat dia. Lalu di sini ada kartu Mountain, Cross, dan Child. Ya, saat ini mungkin energinya itu masih belum bisa untuk mengutarakan sejujurnya sama kamu. Kesannya masih kekanak-kanakan, tapi percayalah, dia di sini itu menahan diri untuk apa? Untuk dia menjadi versi terbaiknya. Ya. Kemudian yang aku bisa lihat lagi di sini ya teman-teman, karena memang ada sisi keegoisan ya, entah dari kamu atau kalian sama-sama keras, itu yang membuat hubungan itu tuh kayaknya masalahnya terus berulang.
Makanya di sini dia tuh butuh kayak aku stop dulu deh, aku butuh untuk nggak egois dulu nih sama si kamu gitu kan. Supaya apa? Supaya aku tuh bisa kayak nahan emosi, nahan redaman. Walaupun hasratku sama kamu tuh udah menggila gitu loh, tapi aku nggak bisa jadi seseorang yang egois karena itu akan menghancurkan hubungan di antara kita berdua. Jadi aku bilang sih di sini tuh ada orang yang lagi break ya, mungkin sama kamu, tetapi dia tuh tetap aja mengawasin kamu di sana. Sesekali mungkin dia bisa chatting-chatting kamu, sesekali juga dia bisa ngilang lagi chatting kamu, ya begitulah. Karena dia tuh belum ada kesiapan untuk maju. Kalau ditanya kapankah dia maju, ya dia sampai dia benar-benar yakin dan siap dan gak ragu lagi. Karena nih aku lihat energinya nih masih kayak kartu Two of Swords ya. Kalau kartu Two of Swords sendiri itu sebetulnya tuh dia tuh pengen mengikuti kata hatinya. Dan misalnya memang kata hatinya belum tertuju sama kamu ya, masih belum bisa untuk dipaksa. Jadi orang yang seperti ini tuh dia tuh punya pendirian ya. Walaupun hasilnya nanti lama, tapi itulah yang paling terbaik. Karena dia ini bukan tipe yang cepat untuk mengambil keputusan. Harus dipikirkan baik buruknya. Kalau misalnya aku tidak mendapatkan kamu, atau kamu tidak mendapatkan aku, nanti kamu mentalnya gimana? Gitu ya. Terus kita lihat di sini teman-teman. Aku akan ambil random aja ya, 5 kartu di sini. Kira-kira apa yang dia fokuskan kepada kamu? Kita lihat lagi di sini ya. Ini lebih detail apa yang dia fokusin ke kamu. Kalau tarot itu bagusnya fleksibel, bisa dibaca 2, bisa dibaca 1. Energinya di sini adalah kartu Four of Cups. Dia nggak menuntut kamu macam-macam kok teman-teman sebetulnya ya. Pada saat ini tuh dia lagi istirahat. Mungkin ada energi yang sekarang lagi sakit orangnya. Lagi istirahat, lagi nggak mau berpikir banyak, lagi nggak mau terima telepon mungkin. Di sini ya, aku ngelihat fokusnya kepada kamu, dia tuh memikirkan bagaimana kebahagiaan kamu. Di sini dia cukup merasa bersalah. Kalau seandainya dia nyakitin kamu, dia akan jadi orang yang paling merasa bersalah. Makanya di sini dia tuh nggak mau membuat kamu tuh jadi mimpi buruk, ya. Dia tuh datang sebagai mimpi burukmu, dia nggak mau. Oke. Yang kedua, Justice. Dia bilang, dengan segala macam kebaikan yang sudah kamu berikan sama dia, kira-kira apa sih kebaikan yang bisa aku berikan ke kamu? Gitu loh. Jadi kita ini harus sama rata, sama imbang. Kalau satunya lebih banyak berkorban, maka ya cintanya tuh akan jomplang. Itulah namanya cinta toksik. Makanya dia nggak mau jadi nightmare kamu, dia nggak mau jadi seseorang yang memanfaatkan diri kamu. Makanya di sini dia berusaha untuk mencari dulu nih, mencari sumber apa nih yang bisa dikasih ke kamu. Mungkin dia kesana ketemu emas, mungkin dia kesana dapat kerjaan yang lebih bagus, bisa ngidupin kamu nantinya, bisa nabung buat kamu, buat kalian, kita nggak tahu. Tapi apa yang sudah kamu berikan tuh sudah terlalu banyak, makanya dia tuh pengen seimbang. Dia fokus untuk mencari keseimbangan diri. Jadi apa yang ada di dia bisa dibanggakan, gitu ya. Yang ketiga ada Hangman. Dia orangnya tidak terburu-buru ya teman-teman. Dia melihat kamu adalah sosok yang sangat berbeda dari yang lain. Jadi persepsi orang-orang tentang kamu tuh nggak berlaku buat dia. Kenapa? Karena dia melihat kamu dari sisi yang berbeda. Kalau misalnya orang lain bilang, nih orang nih cuman peres, nih orang begini, orang ini begitu, lu nggak baik lah temenan sama dia, nggak ada untungnya apa gimana gitu. Dia nggak gitu, dia melihat dari sisi yang lain. Ya, ibaratnya kayak orang ngelihat kebalik gitu loh. Dia merasa kamu tuh mungkin kalau dilihat lebih dalam lagi, kamu tuh adalah something gitu loh. Kenapa di sini dia tidak serta merta cepat ya, kartunya tuh seakan-akan menunda. Karena dia ngerasa tadi, aku tuh melihat seseorang yang terbaik dalam versi hidupku. Tapi aku belum tahu nih, kedepannya apakah aku mampu memiliki cintamu? Gitu ya. Terus di sini ada kartu keempat, ada kartu Page of Pentacles. Lagi-lagi, aku pengen memberikan kamu sesuatu. Aku pengen memberikan kamu sebuah sebuah cindramata. Aku ingin berikan kamu hadiah. Aku pengen kasih sesuatu yang berharga ini sama kamu, dan ini tuh nyata. Nanti dia akan datang, teman-teman. Kamu sabar aja. Kemudian ada kartu The Sun. Dia tuh pengen adanya segala keterbukaan ya. Jadi kamu melihat dia apa adanya dan dia melihat kamu adalah apa adanya. Di sini kamu nggak usah khawatir teman-teman. Kalau misalnya kamu dilihat kamu tuh
mungkin aku lagi gemuk kak, aku lagi jerawatan, aku lagi jelek, aku lagi nggak pede. Dia nggak ngeliat kamu dari situ. Tapi dia ngeliat kamu tuh adalah secara keseluruhan. Ibaratnya satu package kamu, biarpun tampilan kamu gede, kamu kurus, tinggi, pendek, langsing, miring, ya, di belakang kamu tuh masih kayak ada sesuatu yang bisa dieksplor gitu loh. Nah, ciri-ciri orang yang di sini tuh sebetulnya tidak melihat itu dengan pandang bulu. Dia ngelihat kalau kamu misalnya orang yang menyenangkan, kamu baik, kamu hangat ya. Orang akan nyaman sama kamu. Ibaratnya kayak ketemu beruang gitu loh. Aku gede kah nggak apa-apa, kayak beruang enak dipeluk gitu. Ya, teman-teman. Jadi orang ini tuh bukan tipe-tipe yang kayak aku ngeliat fisik kamu, ya. Aku nggak mau sama kamu karena kamu fisiknya kurang atau apa. Nggak seperti itu. Tetapi aku tuh justru melihat kebaikan dari diri kamu. Kamu tuh udah banyak loh nolong aku di belakang layar misalnya. Apa nih yang bisa aku berikan ke kamu? Masa aku terus-terusan kayak ngedongkrak kamu, nyusahin kamu, ngebebanin hidup kamu. Padahal kamu tuh punya jalan hidup sendiri, aku juga punya jalan hidup sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah kamu salah kaprah gitu loh sama orang ini. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Aku akan ambil beberapa kartu ya teman-teman. Ini bisa baik bisa buruk, jadi nyantai aja. Oke? Setiap orang tuh nggak ada yang sempurna, selalu ada yang baik, ada yang buruk. Kita akan lihat tentang dia di sini. Jujur ya teman-teman, di sini ada kartu Paradise. Dia tuh sangat happy. Kalau kamu lihat, kamu bahagia nggak sih ketemu sama aku? Iya, bahagia banget gitu loh. Karena kenapa? Aku sangat happy ketika lagi jalan sama kamu, ngobrol sama kamu, semuanya itu nyambung, kamu mungkin menarik, kamu mungkin orangnya itu tegas ya, seseorang yang memang kriteriaku banget gitu loh. Makanya aku apa-apa nyambung sama kamu. Mungkin dari sekian banyak orang yang nyambung cuma sedikit sama kamu, karena mungkin kamu pintar atau apa. Yang kedua, ada beberapa di sini sebuah keputusan, dan keputusan itu masih belum final ya teman-teman. Aku melihatnya di sini kalian tuh memang ada ikatan, tetapi masih banyak sekali sesuatu yang harus dia kerjakan. Jadi kamu harus sabar dulu sampai dia benar-benar bisa memutuskan. Oke, aku hidup sama kamu, gitu ya. Yang ketiga di sini, sebetulnya hubungan antara kalian mau jadi pacar, jadi teman, TTM atau apapun di sini memberikan sebuah ketuduhan, ada stability, kemudian di sini ada sumber kekuatan dan fleksibel. Fleksibel tuh apa? Bisa aja ketika kamu lagi sama dia urusanmu, urusanku. Tapi nanti kita ngobrol lagi, diskusi lagi. Jadi gitu loh, terus ada kontinuitas. Kamu ngobrol sama dia, dia lagi kerja kamu nggak ganggu, kamu lagi sibuk dia nggak ganggu, dia lagi sakit kamu nggak ganggu. Ada kayak privacy, lulu gue, tapi kita nyambung gitu loh. Nggak melesti nempel 24 jam kayak perangko sama kertas, ya kan? Nah, di sini kalian tuh masing-masing tahu nih fungsinya tuh apa, saling mengimbangi gitu loh. Bagi tugas, kamu kerjanya apa? Aku lagi sakit, kamu nggak usah telepon dulu, kamu nggak usah ganggu dulu. Nanti kalau udah, aku nanti hubungin kamu. Kalau misalnya kamu lagi ini, udah kayak gitu loh. Bagi tugas kalian itu. Di sini ada kartu The Golden Mirror ya. Kalian sama-sama itu saling cinta sendiri. Mungkin kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu, tapi di sini jujur aja dia itu ke kamu. Ibaratnya tuh kayak dia merasa aku tuh kenapa selalu cinta kamu sendiri. Kamu tuh nggak ngerti aku. Ada kata-kata itu teman-teman. Cuman mungkin kamu tuh nggak dengar, mungkin kamu cuman sekelibatan aja dengarnya. Ibaratnya dia tuh mencintai kamu tuh udah kayak ngebom gitu loh, gede. Tapi setara nggak sih kayak kamu tuh mencintai kamu mencintai dia? Di sini aku melihatnya kalian itu memang punya banyak hal romantis ya. Yang ku tangkap ya, punya banyak hal romantis. Dimana nih ya, kamu nggak usah khawatir ya teman-teman. Hubungan kalian ini nanti akan baik lagi kok. Kalau aku lihat ya, akan perbaikan lagi. Kalau misalnya ada yang misalnya lagi jauh, lagi nggak mau diganggu, lagi break atau apapun, gimana pun teman ngobrol terbaiknya tuh salah satunya adalah kamu. Jadi kalau misal kita punya teman ngobrol terbaik, nggak mungkin kita tiba curhat-curhat sama orang lain gitu loh, karena keterbukaannya sama kamu. Nah, kita akan lihat ya di sini seseorang yang fokus sama kamu, siapakah dia? Untuk energinya, untuk zodiaknya semuanya bisa. Jadi kalau misalnya nggak ada ya kamu ambil aja, ini berlaku buat kamu.
D, H, K, G, P, T, S, N, C, P, V, X, dan Y. Kalau namanya memang nggak ada di sini nggak masalah teman-teman, karena siapapun yang sudah mengikuti readinganku maka hal ini bisa berlaku secara universal. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, ajak teman kamu nonton videoku. Yang mau personal reading berbayar silahkan hubungi kontakku di bawah ya. Terima kasih, see you, bye-bye.